Burung dara, burung aduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Mekanika Terapan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar aplikasi dan dasar mekanika terapan itu sendiri. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Afal Ahmadi dengan NRP 037. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Agelia dari NRB 041. Perkenalkan, nama saya Widi Dwi Wibisono dari NRP 028. Pada sub pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar mekanika. Arti mekanika. Mekanika dalam bahasa Inggris ialah mekanik. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perilaku suatu benda diam atau bergerak akibat terkena gaya. 3 cabang mekanika. Yang pertama ialah rigid body mechanics atau yang disingkat RBM. Yang kedua, deformable body mechanics atau yang disingkat DBM. Yang ketiga ialah fluid mechanics atau yang disingkat FM. RBM digunakan sebagai dasar mendesain dan menganalisa berbagai macam struktur, bagian struktur, komponen mekanik dan elektrik serta yang lainnya. Rigid body mekanik atau RBM disebut mekanika benda tegak. Dibagi menjadi 2, statik atau statika dan dinamik atau dinamika. Statik ialah terkait dengan kesetimbangan benda, body equilibrium, diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dinamik ialah terkait dengan benda yang bergerak dipercepat. Konsep-konsep dasar mekanika. Yang pertama, 4 besaran dasar. Yang kedua, idealisasi atau permodelan. Yang ketiga, hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang keempat, hukum Newton tentang gaya gravitasi. Pada subbab 2 ini kita akan menjelaskan tentang 4 dasar besaran. 4 dasar besaran. Yang pertama yaitu panjang. Panjang merupakan panjang suatu titik atau garis. Yang kedua yaitu waktu sebagai urutan suatu kejadian-kejadian. Yang ketiga yaitu massa. Massa suatu ukuran kuantitas dari suatu zat yang digunakan untuk membandingkan aksi suatu benda. Yang keempat yaitu gaya atau force, diketahui sebagai dorongan atau ketarikan yang dilakukan oleh suatu benda terhadap benda lain. Interaksi tersebut bisa terjadi ketika terdapat kontak langsung antara keduanya. Pada subbab ketiga kita akan membahas tentang idealisasi. Idealisasi disebut juga dengan model. Fungsinya untuk menyederhanakan aplikasi suatu teori. Ada 3 macam idealisasi. Yang pertama yaitu partikel, yang kedua yaitu rigid body, dan yang ketiga konsentrat. Pertama, partikel. Apa sih partikel itu? Partikel itu mempunyai massa, tetapi ukuran massanya bisa diabaikan. Contohnya, ketika kita mempelajari gerakan suatu orbit, karena ukuran bumi sangat kecil dibanding dengan ukuran orbit, maka ukuran bumi menjadi tidak signifikan, sehingga bumi bisa dimodelkan sebagai suatu partikel. Jika suatu benda dimodelkan sebagai suatu partikel, maka analisa mekanik menjadi lebih sederhana. Yang kedua, rigid body atau benda tegar merupakan kombinasi banyak partikel. Posisi satu partikel dengan yang lain tetap atau tidak berubah sebelum atau sesudah terkena bebannya. Yang ketiga, benda yang diasumsikan tegar atau rigid menjadi properti tegar tidak akan diperhitungkan dalam mempelajari pengaruh gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya terpusat, bahwa sesuatu benda yang bekerja pada suatu benda diasumsikan bekerja pada suatu titik yang ada pada benda tersebut. Luasan di mana beban bekerja sangat kecil dibandingkan dengan ukuran bendanya sendiri. Subbab selanjutnya yaitu mengenai hukum Newton. Untuk hukum Newton ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Definisi dari hukum Newton sendiri yaitu menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang ada sebabnya tentunya. Selanjutnya tentang hukum Newton 1, yaitu sebuah partikel yang diam
atau bisa disebutkan bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Namun pada kondisi demikian sampai terdapat gaya yang menyebabkan partikel tersebut bergerak atau berubah kecepatannya. Untuk resolusi gayanya 0 dan kecepatannya yaitu konstan. Untuk definisi dari hukum Newton kedua sendiri yaitu jika pada suatu partikel atau benda bekerja gaya, maka benda tersebut mengalami percepatan dengan arah yang sama dengan arah F dan bekerjanya berbanding lurus dengan F. Nah, untuk yang terakhir yaitu hukum Newton ketiga, gaya aksi dan reaksi antara dua benda atau partikel besarnya sama, berlawanan arah dan segaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Gravitational attraction between any two particle. Rumusnya, gaya sama dengan konstanta gravitasi dikali masa masing-masing partikel, ada masa pertama dan masa kedua, dan jarak antar partikel. Jadi, setelah menjelaskan tentang sebab dua dasar dan aplikasi mekanika, kesimpulan pada konsep-konsep atau komponen-komponen mekanika yaitu 4 besaran dasar, idealisasi dan permodelan, hukum Newton 1, 2, dan 3, dan hukum Newton tentang gaya gravitasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.